Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Surya Pratama. Saya dari kelompok 3 dengan topik 10, yaitu tentang mekanisme reaksi, dengan NIM 121230048. Sini saya akan menjelaskan saintok saya yang berjudul Review Jurnal Mekanisme Reversible Dinamis untuk Pengembangan Termoset Epoksi yang dapat didaur ulang. Terus pembahasan saya yaitu mekanisme pembentukan termoset epoksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu introduction. Kita akan menjelaskan tentang apa itu mekanisme reaksi, jenis-jenis mekanisme reaksi, kemudian definisi polimer, jenis-jenis polimer, definisi epoksi, kemudian ada metodologinya, kemudian fokus ke pembahasannya yaitu curing agent, mekanisme pembentukan termoset epoksi, dan kemudian penutup. Jadi, apa itu mekanisme reaksi? Mekanisme reaksi merupakan serangkaian langkah-langkah reaksi pada suatu reaksi yang kompleks. Contohnya, 2NO ditambah H2 itu akan menghasilkan produk berupa N2 dan air atau H2O dengan laju reaksi dengan rumus konstanta dikali A pangkat alfa, kemudian B pangkat beta, dan C pangkat gamma. Dari laju reaksi maka dapat diramalkan sebagai berikut. N2O2 ditambah H2 akan menghasilkan H2O atau tahap penentu laju. Karena masih adanya senyawa tidak stabil, maka terdapat satu kali reaksi di mana N2O ditambah H2 itu akan menghasilkan N2 dan air atau H2O. Selanjutnya, jenis-jenis mekanisme reaksi. Yang pertama ada reaksi elementer, merupakan reaksi yang berlangsung dalam tahap tunggal dan tidak ada zat antara yang dideteksi secara eksperimental. Kemudian selanjutnya ada reaksi seri atau sequel, merupakan reaksi yang produknya dibentuk oleh satu atau lebih tahap antara. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi paralel, reaksi yang saat substansi bereaksi melalui dua tahap atau lebih substansinya. Selanjutnya ada reaksi reversible, yaitu reaksi yang produk yang sudah terbentuk itu dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Kemudian selanjutnya ada reaksi berantai, di mana zat antara yang dihasilkan dalam satu tahap itu menghasilkan zat reaktif pada tahap berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi polimer. Jadi, polimer merupakan senyawa yang tersusun dari rantai monomer-monomer, baik itu monomer sejenis maupun monomer yang berbeda jenis. Sedangkan termoset merupakan polimer yang terbentuk karena adanya ikatan silang yang tidak larut sehingga sulit didaur ulang. Polimer termoset memiliki beberapa keunggulan. Bahan ini tahan terhadap panas dan kelembapan, memiliki sifat mekanik yang baik terhadap bahan-bahan kimia, berfungsi sebagai perekat pada berbagai material, dan mudah diolah. Pemanfaatan termoset dalam era industri saat ini memegang peran penting. Termoset digunakan dalam komponen struktural pesawat karena ketahanan termalnya yang tinggi, sebagai bahan isolasi, dalam komponen elektronik, dan juga dapat dijadikan bahan pengikat dalam industri konstruksi karena ketahanannya terhadap bahan kimia dan tahan oksidatif. Adapun keunggulan dari termoset epoksi seperti yang telah saya jelaskan tadi, termoset epoksi memiliki ketahanan terhadap panas dan kelembaban, kemudian memiliki sifat mekanik yang baik, tahan terhadap bahan-bahan kimia, berfungsi sebagai perekat pada berbagai material, dan mudah untuk diolah. Termoset itu merupakan salah satu jenis polimer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena banyaknya keunggulan yang telah saya sebutkan. Termoset merupakan polimer yang terbentuk karena adanya ikatan silang yang tidak dapat menyatu maupun larut sehingga sulit untuk didaur ulang. Karena sifat inilah, sebagian besar limbah produk yang berbahan dasar termoset dibuang melalui insinerasi dan tempat pembuangan akhir. Namun, karena sifatnya yang sulit didaur ulang, ini menyebabkan termoset menjadi masalah yang dapat mendegradasi lingkungan dan pemanasan global. Pasokan bahan baku untuk pembuatan termoset yang berasal dari minyak bumi juga semakin
menipis, mengakibatkan perlunya ada inovasi pada pembuatan termoset. Selanjutnya ada jenis-jenis polimer. Berdasarkan sumber bahan bakunya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang polimer alam, merupakan senyawa yang diperoleh dari proses metabolisme makhluk hidup. Contoh dari polimer alam ini seperti karet, pati, selulosa, protein. Polimer alam memiliki karakteristik jumlahnya yang melimpah di alam, namun polimer ini tidak tahan terhadap pemanasan, mudah menyerap air sehingga sulit untuk diproses. Selanjutnya yaitu polimer semi sintetik. Polimer semi sintetik merupakan polimer alam yang diolah dengan tambahan bahan kimia. Contoh polimer semi sintetik ini adalah nitroselulosa. Kemudian ada polimer sintetik. Seperti namanya, polimer sintetik ini dihasilkan dari reaksi kimia yang terjadi antara monomer-monomer yang saling berikatan. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya itu dibagi menjadi homopolimer, yaitu polimer-polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang sejenis. Selanjutnya ada copolimer, merupakan monomer-monomer yang tersusun atas monomer yang berbeda jenis. Sedangkan terpolimer merupakan polimer yang tersusun atas monomer yang terdiri atas 3 atau lebih jenis monomer. Kemudian berdasarkan sifat mekanik dibagi menjadi termoplastik. Termoplastik merupakan polimer yang dihubungkan interaksi antara molekul polimer atau gaya van der Waals. Polimer termoplastik itu diproses melalui satu tahap dan dapat didaur ulang. Sedangkan polimer yang selanjutnya yaitu ada termoset. Bedanya dengan termoplastik, termoset ini tidak dapat didaur ulang sehingga bahannya itu bisa merusak lingkungan. Selanjutnya adalah elastomer. Elastomer merupakan polimer yang elastisitasnya tinggi. Hal ini dapat terjadi karena rantai-rantai struktur polimer ini dapat melurus dan kembali ke keadaan semula. Oke, selanjutnya yaitu definisi epoksi. Epoksi merupakan produk yang diperoleh dari hasil reaksi ekoksidasi. Senyawa epoksi dapat berguna dan dapat diaplikasikan sebagai stabilator pada polivinil klorida untuk meningkatkan sifat fleksibilitas pada polivinil klorida. Epoksi juga dapat berguna sebagai antioksidan, surfaktan, agen antikorosif, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan kimia seperti alkohol, glikol, alkanolamina, senyawa karbonil, dan senyawa polimer seperti polyester, poliuretan, dan resin epoksi. Epoksi dapat diperoleh dari sintetis minyak nabati seperti minyak jarak, minyak sawit, minyak bunga matahari, dan minyak nabati lainnya. Minyak nabati memiliki karakteristik seperti antifriksi yang baik, volatilitas yang rendah, viskositas yang tinggi, dan mudah larut dengan fluida lain. Resin epoksi merupakan bahan termoset yang mudah dikeraskan pada suhu 5 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh resin epoksi ini yaitu bersifat tahan aus dan tahan fatigue. Resin epoksi merupakan salah satu polimer termoset yang akan mengeras ketika diberi katalis atau hardener. Beberapa keunikan yang dimiliki oleh resin epoksi adalah resin epoksi memerlukan tekanan minimum pada proses fabrikasi produk. Penyusunan pengerasan menjadi kecil mengakibatkan kecilnya tekanan sisa pada produk. Pemilihan katalis pada resin epoksi itu mempengaruhi temperatur. Kemudian resin epoksi dapat berbentuk cairan hingga padatan. Metodologi. Pada kesempatan kali ini, metodologi yang kami gunakan yaitu literature review. Literature review merupakan suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi, interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi penelitian atau perhatian. Literature review merupakan studi sekunder yang bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan menjadi komprehensif dan berimbang.
Selanjutnya, di bagian result and discussion, kita akan membahas tentang Turing Agent. Turing Agent atau disebut juga pengikat silang merupakan bagian yang penting dalam termoset epoksi. Turing Agent dapat berinteraksi dengan gugus oksidan maupun epoksida dari molekul epoksi melalui reaksi poliadisi. Berdasarkan struktur kimia, Turing Agent dapat berasal dari berbagai basis, seperti berbasis amina, berbasis alkali, berbasis anhidrida, dan berbasis katalitik. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mekanisme Turing Agent. Di sini kita dapat melihat bahwa epoksida, molekul epoksida jauh lebih reaktif daripada ether karena adanya ketegangan cincin. Nukleofil kemudian akan menyerang C elektrofilik pada ikatan CO yang menyebabkan putusnya ikatan, sehingga mengakibatkan pembukaan cincin. Produk umum yang biasanya dihasilkan dari reaksi ini yaitu alkohol dengan dua substitusi. Untuk lebih detailnya, reaksi ikatan silang amina epoksi yaitu sebagai berikut. Baik, kemudian selanjutnya mekanisme ikatan silang amina epoksi. Nah, selanjutnya ini lebih detailnya. Elektron di amina akan menyerang karbon elektrofilik di sebelah oksigen epoksida yang akan menghasilkan muatan negatif pada atom oksigen dan membuat atom nitrogen menjadi bermuatan positif. Selanjutnya, pasangan elektron tambahan pada oksigen mengambil hidrogen dari nitrogen amonium, membentuk gugus alkohol dan gugus amina. Kemudian, amina nukleofil akan berikatan ke gugus epoksi lain yang mengakibatkan terbentuknya amina tersier. Amina tersier ini tidak reaktif karena tidak memiliki hidrogen aktif. Selanjutnya, dua gugus epoksida lain kemudian akan berikatan dengan amina pada ujung diamina lainnya, mengikat rantai epoksi yang membentuk ikatan silang. Nah, kita dapat melihat mekanisme ikatan silang amina epoksi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini terdapat ikatan silangnya. Di amina dapat membentuk 4 ikatan sehingga dapat membentuk jaringan yang cepat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan termoset epoksi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sintesis termoset epoksi dengan fenolkarbamat. Proses ini melibatkan sintesis monomer kecil yang mengandung ikatan fenolkarbanat, kemudian bereaksi dengan isosianat untuk membentuk jaringan polimer yang dapat diproses ulang, disembuhkan secara termal atau healing termalnya baik dan didaur ulang. Ikatan fenolkarbamat ini memiliki sifat reversibel yang memungkinkan pertukaran ikatan saling dinamis, yang berarti bahwa jaringan polimer dapat mengalami pembelahan dan rekombinasi ikatan di bawah pengaruh panas. Sintesis termoset epoksi dengan fenolkarbonat bisa kita lihat reaksi pertama yang melibatkan hidrokuinon dan 1,6 dibromoheksana yang direaksikan dalam suasana basah dengan katalis kalium hidroksida. Selanjutnya senyawa 4,4 1,6 heksanedilbis atau oksi di fenol kemudian direaksikan dengan tolulen 2,4 diisosianat. Adapun kesamaan reaksinya, ini akan fenolkarbonat sebagai agen Turing, kemudian ditambah resin epoksi L51 dan akan menghasilkan epoksi termoset atau termoset epoksi. Selanjutnya yaitu sintesis Turing agen berbasis FTV silikon. FTV silikon atau polidimetilsilikon dengan gugus silanol COH bereaksi dengan ester asam silika.
Kemudian gugus OF dioksida pada ester asam silikat akan menyerang atom silikon pada rantai polimer aktif silikon, menggantikan gugus OH pada gugus silanol. Jadi, terdapat beberapa tahapan ya dalam proses pembentukan curing agen berbasis aktivis silikon ini, di mana reaktan atau aktivis silikon polidimetil silikon dengan gugus silanol SiOH bereaksi dengan ester asam silikat. Di sini gugus silanol dari silikon awet bereaksi dengan gugus ester. Aktivis silikon rubber dengan lantai yang mengandung atom Si, oksigen Si, dan gugus metil CH3 ester asam silikat bertindak sebagai cross-linker untuk membentuk jaringan antar molekul. Pada tahap 2 itu terdapat aktivasi oleh katalis Sn. Katalis timah pada proses ini tuh akan membuat silikon rubber dengan struktur yang terdiri dari rantai panjang silikon dengan dengan ikatan silang antar rantai silikon, oksigen, silikon. Reaksi ini juga menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan. Selanjutnya yaitu mekanisme termostat berdasarkan anhidrit ftalat. Pada bagian ini, pada reaksi yang pertama, gugus amina NH pada poliaminoamida menyerang karbon pada gugus karbonil anhidrit ftalat. Kemudian selanjutnya gugus amina akan menyerang atom karbon pada cincin epoksida, membuka cincin epoksi dan membentuk ikatan baru dengan gugus alkohol yang terbentuk. Kemudian ikatan silang terbentuk antara rantai polimer yang merupakan karakteristik utama dari material termostat ini, yang akan meningkatkan kekakuan dan ketahanan terhadap panas dan larut. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, fenol karbonat menunjukkan bahwa resin epoksi yang dihasilkan memiliki kemampuan penyembuhan termal yang sangat baik, dapat diproses ulang, dan dapat didaur ulang. Eksperimen menunjukkan bahwa goresan pada resin dapat disembuhkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam atau 130 derajat Celcius selama 30 menit. Efisiensi pengelasan mencapai 78%, menunjukkan bahwa sifat mekanik sebagian besar dapat dipulihkan. Namun, proses sintesisnya kompleks sehingga akan memerlukan biaya yang mahal. Jadi, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenol karbon itu cocok sebagai bahan baku dalam pembuatan termostat epoksi yang dapat didaur ulang karena sifat mekaniknya yang baik, juga molekul-molekulnya itu dapat kembali menjadi komponen semula sehingga dia dapat didaur ulang gitu ya. Sedangkan termostat yang dihasilkan berbasis anhidrit ftalat itu memiliki kelebihan kerasan dan kekuatan mekanik yang baik, tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap larut, dan tahan terhadap reaksi kimia. Namun kelemahannya prosesnya rumit dan tidak dapat didaur ulang. Jadi berbeda dengan fenol karbonat sebelumnya, termostat yang terbuat atau berbasis dari anhidrit ftalat ini dia memiliki kekerasan yang baik, namun dia itu tidak dapat didaur ulang ya, sehingga akan berdampak pada lingkungan. Selanjutnya, termostat berbasis FTP silikon, dia memiliki kelebihan memiliki elastisitas yang baik, tahan terhadap suhu ekstrim, pembentukan curing pada suhu ruang. Biasanya termostat epoksi itu pembentukan curingnya pada suhu yang tinggi. Namun, memiliki kelemahan, kekuatan mekaniknya rendah, kemudian lebih rentan terhadap bahan kimia dan adisi yang lebih rendah, sehingga termostat ini tuh tidak cocok untuk yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia. Nah, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa termostat epoksi berbasis fenol karbonat itu sangat cocok sebagai solusi dari masalah lingkungan yang dihasilkan karena termostat epoksi yang tidak dapat didaur ulang.
Baik, ini daftar peserta kami yang kami gunakan dalam review jurnal pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucapan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.